Ger Said, apa yang mereka kalau mengganggu, kita punya hak untuk membinasakan mereka. Tidak, Ger. Kita tidak punya hak seperti itu. Di dunia ini hanya ada satu yang memiliki hak untuk membinasakan siapa saja di muka bumi. Bukan kita, tapi Gusti Allah. Gusti Allah. Karenanya kita butuh berpikir jernih. Berpikir jernih bagaimana membuat mereka sadar. Ingat, kerusakan di dunia ini hanya ada dua penyebabnya. Karena kebodohan manusia atau karena kecerdasan manusia. Bukankah kecerdasan itu malah membuat manusia lebih baik, Rom? Tanyakan saja pada Biung. Segala ilmu itu datangnya dari Gusti Allah, Ger. Jika manusia dapat memanfaatkannya dengan baik, maka kehidupan akan menjadi lebih baik. Tapi jika manusia justru memanfaatkannya hanya sebagai pemuas nafsunya belaka, maka kecerdasan manusia tidak ada gunanya.
hanya akan menjadikan manusia berwatak tamak, Ger. Sekarang tidurlah, sudah malam. Sekar kambuh ping catur kang cinatur pola kang kalah adalah sumber segala jawaban dan sumber segala sebagai sumber segala jawaban. Gusti Allah itu sudah menyediakan semua jawaban yang sampean butuhkan. Segalanya sudah terjawab. Tapi ya itu tidak semudah itu, tidak segampang kita menggunakan telapak tangan kita. Kita perlu berikhtiar. Dan memang Gusti Allah itu selalu menguji keimanan kita semua. Jadi perlu diingat, sebelum dapat, tidak ada keraguan-raguan lagi untuk mengimani, mempercayai. Dengan cara apa kira-kira kita harus mempercayai Gusti Allah? Dengan mengimani dan bertakwa kepada Gusti Allah. Ya. Jadi tidak ada keraguan-raguan untuk mengimani, mempercayai Gusti Allah. Sampean kenal yang namanya Semar. Semar ini adalah tokoh pamomong bagi manusia. Dia adalah tokoh yang selalu mengingatkan, mengilingkan kita semua. Dan begitu juga tugas manusia. Manusia hanya bisa mengingatkan, saling mengingatkan, ngeleng-ngeleng, agar semua, agar sampean-sampean pekerjaan sampean ini masih menunggu. Dilanjutkan lagi. Monggo. Tunggu. Ada orang asing di sini rupanya. Siapa kau di sana? Berani-beraninya kau memasuki daerah kekuasaanku. Maaf Nisana, bukan maksud saya untuk lancang memasuki daerah wilayah. Jauh-jauh saya ke tanah Dwipa ini hanya untuk mencari seorang guru. Bisakah Nisana membantu saya? Jauh-jauh ke tanah Dwipa hanya ingin mencari guru?
Apa aku tidak salah dengar? Katakan padaku, guru macam apa yang kau cari? Tentunya guru yang menguasai segala ilmu. Guru yang bisa mengajarkan tentang kebijaksanaan dan juga kedikjayaan. Guru yang tidak hanya mengajarkan tentang kedikjayaan, tetapi juga bagaimana cara mengenal Tuhan. Hanya membuang-buang waktu saja di sini. Di sini tak ada guru yang mumpuni. Sekarang pulanglah ke tanah asalmu, atau kau harus berhadapan denganku. Maaf, Nyi Sarat. Aku tidak ingin mencari gara-gara dengan. Izinkan saya lewat. Setiap langkahmu adalah nyawa tebusannya. Maaf, Nyi Sarat. Saya tidak ingin mencari gara-gara dengan. Izinkan saya lewat. Kau tak akan bisa lari. Hanya sebegitukah kemampuanmu di sana? Laki-laki tak berguna. Ya, pemuda itu ya. Aku yakin ini pasti ulah Nyi bicara gede. Kasihan pemuda itu. Aduh, hati-hati Aden. Di mana aku, Ki? Tenang Den, tenang. Aden aman di sini. Aden sudah 3 hari tidak sadarkan diri. Bagaimana Ki bisa menyelamatkanku, Ki? Ya, kebetulan saja, Den. Saya sedang melintas di hutan. Tahu-tahu tubuh Raden sudah terletak di tengah hutan. Lalu langsung saja saya bopong tubuh Aden ke gubuk saya. Iku upamanipun aja ngandel laken sira iku suteng nata iya sapa ingkang wani iku amjeke wong kijung ing wusana dadi Aku curiga Fidyariat ini bukan orang yang biasa. Jangan suka menduga-duga, Raden. Tidak mungkin orang biasa bisa mengangkat saya dari jarak yang jauh ke sini.
Sudah, Raden. Sudah. Istirahat. Sudah, Raden. Sudah. Istirahat dulu. Maafkan aku, Ki. Telah lancang menguji Ki Daryat. Ayo, Den. Istirahat dulu. Istirahat, Den. Nyi, mana minumannya, Nyi? Monggo Den, minumnya. Terima kasih, Nyi. Iya. Dunia ini penuh dengan tipu muslihat, Den. Lawan bisa jadi kawan, kawan bisa jadi lawan. Orang baik juga belum tentu benar, orang benar juga belum tentu baik. Lantas siapa yang harus kita percaya, Ki? Ada apa kau menguntitku, anak muda? Aku tidak tahu, Ki. Aku hanya ingin mencari seorang guru, Ki. Mau cari guru kok nguntit orang? Apa enggak salah? Tidak salah, Ki. Tapi perasaanku mengantarkanku untuk mengikutimu. Kenapa? Siapa tahu kaulah guru yang aku cari. Jangan terlalu menduga-duga, anak muda. Jangan terlalu yakin terhadap dugaan-dugaan. Tapi perasaanku mengatakan Perasaan bisa saja bohong. Kau belum yakin. entahlah, Ki. Tapi perasaanku mengatakan bahwa engkaulah guruku, Ki. Perasaan. Perasaan kok dipakai. Akalmu mau dikemanakan, anak muda? Baiklah. Kalau kau memang berniat untuk mencari guru, sekarang jawab pertanyaanku. Apa yang dapat membakar segala amal baik manusia? Kesombongan, Ki. Ya. Terus, apa yang dapat mengalahkan kehebatan orang? Amarah, Ki. Begitu. Kalau begitu, ada satu pertanyaan lagi, dan ini yang terakhir.
Atas kehendak siapa daun-daun itu bisa bergerak? Dan atas kehendak siapa pula kau datang kemari? Jawablah. Kalau kau belum mendapatkan jawaban, akan aku beri waktu. Selama kau masih mencari jawabannya, aku tunggu. Dan ketika kau telah menemukan jawaban itu, temuilah aku di sini. Baiklah, Ki. Hei kalian, para penghuni hutan ini, di mana kalian? Keluarlah kalian! Aku di sini datang untuk menaklukkan kalian. Di mana kalian? Ya, Nyi. Keluarlah kalian! Kau dengar suara itu? Ya, aku dengar. Kenapa, Nyi? Cari tahu siapa laki-laki yang sedang bawa menolong. Keluarlah. Baiklah, Nyi. Ya. Siapa kau? Sabar, sabar, jangan terburu-buru. Para penghuni hutan, di mana kalian? Jangan mempermainkanku, Kakang. Aku semakin mencintaimu, Nyi. Kalau kau cemburu seperti itu. Tak ada lagi waktu untuk bergurau, Kakang. Jangan cemburu seperti itu, Nyi. Kau cantik sekali. Baiklah, Nyi. Aku akan katakan siapa lelaki. Tapi ada syaratnya, Nyi. Baiklah. Ayo katakan, apa syaratnya? Kau serang bagian atas dan aku serang bagian bawah. Bagaimana, Nyi? Sebentar. Kenapa kamu ingin mengambil senjataku juga? Sudah lama, Nyi. Sudah tidak melakukan kolaborasi penyerang. Saya pikir ini saat yang tepat, Nyi. Aku kira kita menemukan musuh yang sebanding, Nyi. Tinggi besar. Aku rasa kita perlu penyerangan bersama, Nyi. Bagaimana, Nyi? Hah? Baiklah. Kalau begitu, tunggu apa lagi, Nyi? Ayo! Tenang aja. Keluarlah! Keluarlah! Hei orang asing, suaramu membuat telingaku sumpah.
Berani-beraninya kau datang memasuki daerah kekuasaanku. Akhirnya ada juga orang yang mau menyerahkan nyawanya padaku. Kau tidak akan mendapatkan apa yang kau mau. Maju kalian berdua. Aku menyerah. Sekarang apa mau kalian? Biarkan kami tetap hidup, Ki. Baiklah. Aku akan tetap membiarkan kalian hidup di sini. Tapi ada syaratnya. Kalian harus tunduk pada perintahku. Baiklah, Ki. Kami akan menyerahkan wilayah ini. Mulai sekarang, panggil aku Baron, tuan dari negeri seberang. Baron, ya, Baron yang akan menguasai tanah Jawa ini. Jalu, dan kau, Jalogeni. Iya, Baron. Kalian berdua harus ingat, untuk menaklukkan tanah Jawa ini, kita harus menundukkan raja-raja Jawa. Aku sudah mendengar kekuatan mereka. Maka dari itu, aku perintahkan untuk kalian berdua untuk membuat siasat menaklukkan tanah Jawa. Sebagai imbalannya, kalian akan kuberikan harta. Bagaimana? Ya. Tapi sepertinya masih ada yang kurang, tuanku. Apa itu, Ki? Cepat katakan. Aku sudah tak sabar untuk mendengarnya. Untuk membuat kekuasaan tanah Jawa ini melemah, kita perlu membuat kerusuhan, tuan. Tepat itu, Ki. Sebelum kita menyerang pusat kekuatan Jawa, kita harus menguasai pesisir Jawa terlebih dahulu. Karena dengan menguasai pesisir, itu akan mempermudah kita untuk menaklukkan Jawa, Ki. Kalau perlu membunuhnya. Sendika jauh, Paman Prabu.
Ampun Tuhan, Gus, tungguin toh Gus. Ayo Sor, kita mau kemana Gus? Kita harus ke rumah Ki Daryat Sor. Ngapain Gus? Perasaanku tidak enak Sor. Sepertinya ada sesuatu yang menimpa Ki Daryat Sor. Daryat! Ya! Ya! Kamu biadab! Telah membunuh orang kampung dan lihat! Hadapi aku! Kalau itu memang maumu. Kita harus buru-buru ke tempat Ki Daryat Sor. Apa kita nggak masuk dulu aja Gus? Perasaanku sangat tidak enak. Sepertinya ada sesuatu yang menimpa mereka Sor. Kita harus cepat Sor. Ayo Gus, ayo Gus. Antarkan dia ke Sutawijaya, Ki. Antarkan rumah Ki Daryat cepat, Sor. Gus, goyang ngasuh dulu tuh Gus. Capek Gus. Kamu itu kok kerjaannya makan. Kalau makan nggak capek, Sor? Kamu tuh Gus, ya iyalah Gus. Namanya juga makan. Kau rupanya. Kukira kau sudah mati di tangan. Rupanya kalian sudah paling kenal, Nyi. Siapa dia, Nyi? Dia bukan apa-apa bagiku, Kakang. Dia hanyalah laki-laki yang bernasib mujur saja. Tapi kali ini, nasibnya tidak akan semujur dulu lagi. Kalian berdua ingin mencari gara-gara dengan saya. Sebenarnya saya kesini bukan untuk mencari gara-gara dengan kalian. Maka biarkan saya lewat. Dengar ya, kali ini aku tidak akan melepaskanmu. Karena aku tahu, kau hanyalah cecunguk Sutawijaya. Karenanya, siapa saja yang menjadi cecunguk Mataram, dialah musuh kamu. Ada urusan apa kalian berdua dengan Mataram? Jika kalian berdua berurusan dengan Mataram, Dengar anak muda, dengar. Sekarang ini kami sedang menunggu Tuan Baron. Tuan Baron dari negeri seberang. untuk menghadapi kalian berdua, aku tidak butuh senjata. Akan kuhadapi dengan tangan kosong. Bahkan akan kuserang ilmu-ilmu kalian dengan sengaja. Akan kubuat kalian tersungkur dan tertunduk di hadapan. Minggirlah, Sor. Akan kuhadapi mereka semua. Bereskan dia. Rasanya cukup kau saja yang membereskan cecunguk ini.
Kau telah membunuh istriku. Sekarang kau harus mati di tanganku. Tampaknya harus kembali ke pengangsalan. Kelihatannya tidak lihat dan rakyat pengangsalan telah dibantai oleh mereka di antara semua. Kita kembali ke pengangsalan. Ayo, Sob. Mereka meninggal di tangan siapa, Dimas? Tangan Baron Skipper, Jalunaga dan Jalakening. Sudah saya duga. Pasti mereka orangnya. Kalau Kang Mas Agung tidak di rumah, kalau begitu saya pamit saja, Nyi. Karena mungkin saya akan menyusul Kang Mas Agung ke Mataram. Hati-hati, Dimas. Hati-hati, Pongsar. Jaga Dimas. Kami pamit, Nyi. Assalamualaikum. Sesungguhnya kematian itu adalah pintu masuk kembali bagi manusia, kembali ke rumahnya. Dunia ini hanya tempat mampir. Jadi kalaupun ada penguasa macam Baron Skipper, dia ini hanya orang yang lupa daratan. Karenanya, Ger Natasari, karenanya kau punya tugas untuk meluruskan Baron Skipper. Sendika dawuh, Bapak Guru. Dan jangan lupa, ingatkan pula para pengikut Baron Skipper. Sendika dawuh, Bapak Guru. Jangan lupa, Ger anakku atas angin. Lindungilah anak-anak dan perempuan dari pengaruh Baron Skipper. Kasihan mereka. Sepertinya Kang Mas Prabu tengah bingung. Ada apa, Kang Mas? Tidak ada yang perlu dirisaukan. Aku hanya berpikir bagaimana Mataram menancapkan kekuasaannya di wilayah utara pesisir Jawa. Aku khawatir setelah keruntuhan Kesultanan Demak
Tidak ada kekuasaan yang mengatur tatanan kehidupan rakyatnya di sana. Bagaimana kalau kita menugaskan Ki Ageng Rogoselo dan Ki Penatas Angin? Kenapa itu tidak terpikirkan olehku? Ya. Kau memang adikku yang pintar memilah dan memilih orang, Dimas. Kalau begitu, segera persiapkan semua keperluan untuk itu semua. Sudah kuduga, Kang Mas jauh-jauh ke sini pasti ada sesuatu yang penting dan ingin dibicarakan. Betul, Dimas. Keresahan yang terjadi di Mataram akibat ulah Baron Skeber membuat Kang Mas Sutawijaya cemas. Bahkan kehabisan akal bagaimana memusnahkan dan menghentikan tingkah pola Baron Skeber. Ya, Kang Mas. Ambisi Baron untuk menaklukkan Jawa Dwipa memang harus dibendung. Dia menebarkan keangkara murkaan, dan itu sudah menjadi tugas kita, Kang Mas. Itulah sebabnya, Dimas, aku datang kemari dan membawa kabar gembira untukmu. Kang Mas Sutawijaya mengharap kedatanganmu ke sana. Weh, Mataram lagi toh, Gus. Asik nih, Gus. Bisa ketemu si Serintil, Gus. Yang meleketek jum-jum wow ngono. Isi kibil lah, Gus. Kamu, Sor, pasti soal si Serintil lagi. Serintil lagi. Meleketek jum-jum wow. Iya iyalah, Gus. Nyama juga cinta, Gus. Kayak nggak tahu aja kamu. Anane tresno mesti ana panguripan wong uripan Sri. Kangen nih Sri ya. Kang Mas bisa aja. Udah 3 kali kliwon, 3 kali pon, 3 kali wage, nggak ketemu nih Sri. Terus kenapa Kang Mas? Kita kan udah lama nggak isi kliwon Sri. Kalau jam-jam malam aja gimana Kang Mas? Ya jangan lah, mendingnya selek-selek aja. Aku percaya lamun Kang Mas genit. anane bumi vertikalan tengsu. Mataram telah terancam. Baron Skeber bukanlah lawan yang biasa. Oleh karena itu, aku tugaskan engkau Natas Angin. Kalau itu perintah Kang Mas, saya dan Kang Mas Rogoselo siap menjalankan perintah Kang Mas. Dimas, aku akan meninggalkanmu. Dan sekarang aku harus berangkat ke Mataram untuk menjalankan segala tugas-tugas. Jagalah diri baik-baik, Dimas. Aku pasti akan sangat merindukanmu, Kang Mas. Tapi sebagai istri yang baik, aku akan selalu mendukung apa yang Kang Mas lakukan. Tenang saja Mbak Yu. Selama Gus Natas Angin dengan saya jamin dia nggak akan macam-macam. Iya nggak Gus? Iya nih, kamu nggak usah khawatir. Jaga Kang Masmu ya Bang Sor. Iya Mbak Yu. Aku tahu kamu pasti akan merindukanku, Dimas. Tetapi sebagai seorang prajurit yang baik, tentunya aku akan menjalankan perintah, mengamankan negara, dan menjalankan semua perintah raja. Dimas, terimalah pedang. Bukankah Kakang yang lebih membutuhkan
ini. Kamu tidak usah khawatir. Biarkan Tuhan yang menjagaku. Karena setiap senjata hanyalah benda mati, bukan senjata yang menyelamatkanku di pertarungan. Terimalah pedang ini sebagai bukti kecintaanku padamu. Kalau aku tidak kembali, anggap saja pedang ini adalah bukti kesetiaan cintaku padamu. Namun jika aku tidak kembali, anggaplah ini sebagai sebuah kenang-kenangan untukku. Jaga dirimu baik-baik, Kang Mas. Aku pamit. Ada Bongsor yang akan selalu menjagaku. Bukan begitu, Bongsor? Siap. Pamit. Ayo, Sob, kita berangkat. Bangsalan saat ini telah tumbuh dalam kesatuan. Para pedagang dari berbagai negara saat ini timbang ruah di sana. Apakah tidak sebaiknya kita kuasai daerah itu, Tuan? Pengangsalan, ya, daerah yang menjanjikan. Kita akan kuasai daerah itu segera. Setelah kita buat kocar kacir Pati, kita akan menguasainya. Istriku, sebentar lagi kita akan menjadi orang kaya, dan kau akan menjadi ratu di Jawa ini. Dan aku, suamimu, akan menjadi raja di Jawa ini. Baron! Keluarlah, Baron! Hadapi aku, Baron! Aku, Baron! Aku yang jalan, Baron! Baru! Baron! Keluarlah, Baron! Siapa? Berani-beraninya! Hadapi aku, Baron! Baron! Baron Skibar! Keluarlah! Hadapi aku jika kau ingin menginginkan Mataram. Apa tak salah Sutawijaya mengirimkan cecungu seperti kamu? Ulahmu dan keonaran yang kamu buat, Baron Skipper, harus diakhiri segera. Kita buktikan siapa yang paling hebat di antara kita.
semuanya sudah selesai, Gus. Ini gantian, Pok. Gus. Lekiti. Gus. Kamu tuh sok-sokan latihan orang dari kemarin kok tarung sama si Baron kalah kok. Ribut, Gus. Apa minta ajarin saya aja, Gus? Gus. Lekiti ke menang kok tidak ngomong nih. Gus. Gus. Tak ceritain ya, Gus. Pas saya itu kemarin waktu meguru di kerajaan mana itu, Gus ya? Pokoknya di kerajaan Antahbrana, Gus. Saya itu diajar sama orang-orang sakti, Gus. Gus. Lah, ngutip iki. Gus. Apakah Kakang sudah benar-benar siap untuk menghadapi Baron Skiber? Bukankah luka Kakang belum benar-benar sembuh? Akulah angin yang akan memberi kesejukan bagi bumi. Akulah angin yang akan menggerakkan dedaunan untuk meneteskan embun di pagi hari. Akulah angin yang akan menggerakkan angin untuk menjadi gelombang. Akulah angin yang menggerakkan awan untuk bergandengan tangan dengan matahari. Jadilah angin yang akan mengajukan hatiku, Kang Mas. Besok, aku akan mengajak Kang Mas Agung untuk menghadapi Baron Skiber. Kamu tidak usah khawatir, Nima. Jika dirimu baik-baik, Kang Mas, aku akan selalu menunggu di sini. Baron Skiber! Keluarlah! Hadapi aku, Baron! Baron! Kau lagi rupanya. Sudah kau obati luka-lukamu, hah? Bagaimana juga dengan luka-lukamu, Baron Skiber? Sudahlah, jangan banyak bicara. Iya!
Nyai. Kita harus pergi dari sini. Suamiku, bertahanlah. Aku akan mengobatimu. Bertahanlah, suamiku. Ayolah Nyai, kita harus pergi dari sini. Aku sudah tak kuat lagi. Bertahanlah, suamiku. Lalu bagaimana dengan keinginanmu? Sudahlah Nyai, aku sudah tak kuat lagi. Keinginanmu menjadi raja Jawa. Aku sudah tak kuat lagi Nyai. Ayo pergi dari sini. Baiklah kalau itu mau kamu. Aku merasa iba atas nasibmu, Baronskipa. Bukan maksudku untuk mengalahkanmu dan memaksamu untuk menjadi batu. Aku hanya ingin menyadarkan. Tapi ternyata peringatanku tak kau dengarkan. Dan kau memilih menjadi batu. Kang Mas Rogoselo, kemarilah. Lihat Kang Mas. Lihat Baronskiper dan istrinya. Mereka lebih memilih menjadi batu daripada mengikuti kita. Berubah dan bertobat menjadi orang yang baik, Kang Mas. Dimas merasa sedih sekali. Sebagai orang yang mengetahui tentang ilmu kebenaran, saya tidak bisa menyadarkan mereka. Lalu apa yang bisa kutunjukkan kepada Panembahan Senopati, Kang? Sebagai buktiku telah mengalahkan Baronskipa. Sudahlah Dimas. Dimas sudah melakukan yang terbaik. Meski harus seperti ini akhirnya. Baron menjadi batu. Dan memang begitulah watak Baron. Keras kepala. Seperti batu. Tapi yang jelas, Dimas telah mengalahkan keangkara murkaan yang diciptakan oleh Baron dan para pengikutnya di muka bumi ini. Dan Dimas punya kewajiban untuk datang ke Kang Mas Sutawijaya membawa patung ini sebagai buktinya. Bukti bahwa Dimas telah mengalahkan keangkara murkaan. Cobalah Dimas angkat patung ini dan engkau bawa ke hadapan Kang Mas Sutawijaya sebagai buktinya. Akan aku coba, Kang Mas, dengan segala kekuatanku.
Yakinlah Dimas, bahwa kau pasti sanggup mengangkat patung ini dan membawanya sebagai hadiah untuk Kang Mas Sutawijaya. Lakukan sekali lagi Dimas. Kang Mas percaya kamu pasti mampu. Lakukan. Baik Kang Mas, akan aku coba sekali lagi. Kang Mas, aku menyerah. Tolong kabarkan saja pada Panembahan Senopati kalau aku berhasil mengalahkan Baron Skipper. Aku bersumpah kalau aku tak berhasil mengangkat batu Baron Skipper, aku tidak akan kembali ke Mataram. Kabarkan ini Kang Mas. Tolong Kang Mas kabarkan pada Panembahan Senopati. Baiklah Dimas, pesanmu akan aku sampaikan kepada Kakang Sutawijaya. Kuharap kamu selalu dalam keadaan baik-baik. Berhati-hatilah, jaga dirimu, dan kita selalu saling mendoakan. Assalamualaikum. Waalaikumsalam Kang Mas.